Selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B dan juga 6C. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Oris dalam pelajaran kemarkusan. Setelah beberapa minggu kita tidak ketemu karena ada beberapa kegiatan dan juga ujian penilaian tengah semester, maka pada hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran kemarkusan. Anak-anak yang baik, harapan Poris kalian meskipun belajar dari rumah tetap dalam keadaan sehat, kuat dan juga tetap bertanggung jawab ya sebagai seorang siswa Santo Markus. Oke, anak-anak, pada hari ini kita mau belajar tentang ketulusan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita anak-anak, alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Pauris sudah siapkan doanya. Kita bersama-sama mengambil sikap yang baik dan yang benar dan membacakan doa yang ada di dalam slide. Oke anak-anak. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami selama pelajaran ini. Mampukan kami untuk memahami ketulusan yang akan menjadi topik pelajaran hari ini. Bantulah kami agar bisa menyelesaikan belajar kami dan menerapkan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti doa dengan baik dan benar. Permohonannya tadi supaya kita bisa memahami topik hari ini tentang ketulusan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa yang bagus sekali. Mohon kekuatan Tuhan supaya bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, tadi Pak Oris sudah mengajak kita untuk belajar topik tentang ketulusan. Apa tujuan kita belajar tema tentang ketulusan ini? Baik, kita lihat tujuannya anak-anak. Oke, anak-anak, tujuan kita mempelajari tema ini yang pertama itu adalah kita sebagai kelas 6 SD Santo Markus 1 diajak untuk memahami arti tulus. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari selama ini kita sudah tahu, oh tulus itu seperti itu. Tetapi kadang ya, kita sering mengucapkan kata tulus, tapi kita tidak tahu artinya apa sih. Oleh karena itu nanti dalam pelajaran ini kita akan bersama-sama melihat apa arti dari tulus itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan arti pentingnya memiliki sikap tulus. Bahwa tulus itu adalah salah satu sikap. Lalu, apa arti pentingnya kalau kita bersikap tulus dalam kehidupan sehari-hari? Baik kehidupan di sekolah, kehidupan di rumah, terlebih khusus sekarang ya, karena kita belajar dari rumah, jadi penting sekali ini sikap tulus ini. Kemudian maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nantinya kamu bisa tunjukkan, oh ini yang namanya tulus. Yang ketiga adalah menyebutkan ciri-ciri orang yang tulus. Nah, anak-anak, nanti dalam pelajaran ini kita akan
membacakan cerita tentang Cinderella yang baik hati. Nah, harapan saya ketika kalian sudah membaca cerita ini, kamu bisa menyebutkan ciri-ciri orang yang tulus. Oke, anak-anak, kita lihat ke bagian yang pertama dulu, arti dari tulus itu sendiri. Baik, anak-anak, kita lihat di sini. Apa arti tulus? Tulus adalah bersih hatinya, jujur, dan tidak pura-pura. Itu arti dari kata tulus. Bahwa ketika kamu mengatakan bahwa oh dia itu tulus, itu artinya orang itu hatinya itu bersih. Bahwa dia itu jujur. Tidak bersikap pura-pura atau munafik lah ya. Pura-pura baik, pura-pura sopan, seperti itu. Jadi tulus itu jujur, tidak berpura-pura. Nah, anak-anak, orang yang tulus selalu melakukan perbuatan baik dengan ikhlas hati. Bahwa dia membantu orang itu dengan ikhlas, tanpa harus ada paksaan atau ada beban di dalam hatinya. Orang yang tulus itu mudah mempercayai orang lain bahwa dia tulus, karena dia tulus, dia percaya kepada orang itu. Nah, ia tidak banyak menuntut, tapi selalu berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan atau membahagiakan orang lain. Bahkan ia menyediakan diri untuk membantu orang lain. Di sini jadi sangat jelas sekali, anak-anak, bahwa ketika kita bersikap tulus, artinya kita melakukan segala sesuatu itu dengan hati yang bersih, yang jujur, tidak pura-pura, dan kita bahagia gitu. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi orang lain tanpa paksaan. Jadi itu tulus dari hati kita. Baik anak-anak, semoga penjelasan singkat ini dapat membantu kamu untuk memahami arti ketulusan. Nah, Santo Markus itu anak-anak adalah pelindung sekolah kita. Apakah Santo Markus memiliki sikap tulus? Tentu saja. Makanya Pak Oris mengajarkan sikap tulus ini karena memang Santo Markus itu sendiri sebagai pelindung sekolah kita. Dia itu memang orangnya tulus dalam mewartakan sabda Tuhan, dalam mewartakan Injil. Nanti untuk ketulusan Santo Markus kita akan belajar di Google Meet atau nanti di video yang kedua. Tapi untuk video yang pertama ini, Boris hanya memberikan pengertian tentang ketulusan dan juga mengajak ke anak-anak untuk memahami ciri-ciri orang yang tulus melalui cerita tentang Cinderella. Baik anak-anak, supaya konsep atau pengertian tentang ketulusan ini semakin dipahami, maka Pak Oris mengajak kita semua untuk membaca cerita tentang Cinderella yang baik hati yang ada di dalam buku Kemarkusan halaman 25 sampai dengan 27. Baik, anak-anak silakan dibuka bukunya, kita baca bersama-sama ya. Oke. Cinderella yang baik hati. Cinderella adalah seorang putri cantik yang malang. Setelah ayah dan ibunya meninggal, ia tinggal bersama ibu tiri dan dua saudari tirinya yang jahat. Ia disuruh bekerja keras siang malam, sementara sang ibu tiri dan dua saudari tirinya hanya bermalas-malasan. Walaupun begitu,
Cinderella tidak mengeluh. Ia selalu mengerjakan tugasnya dengan riang gembira. Itulah sebabnya Ibu Peri sangat sayang kepadanya. Pada suatu hari, pangeran mengadakan pesta untuk memilih calon istri. Semua keluarga bangsawan dari seluruh negeri diundang ke pesta itu. Ibu tiri dan dua saudari tiri Cinderella tidak mau ketinggalan. Mereka pun berencana untuk pergi dengan dandanan terbaik. Cinderella sebenarnya ingin ikut ke pesta, tetapi ibu tirinya melarang. Dasar tidak tahu malu. Kau bekerja saja di rumah, bentak ibu tiri. Cinderella sedih sekali. Ia termenung di depan jendela sambil melihat ibu tirinya berangkat ke pesta. Saat itu, Ibu Peri datang. Ia merasa kasihan kepada Cinderella. Kau ingin datang ke pesta itu? Tanya Ibu Peri. Cinderella pun mengangguk. Kalau begitu, pergilah, kata Ibu Peri. Tapi aku tidak punya pakaian yang bagus, kata Cinderella. Ibu Peri pun melambaikan tongkat ajaibnya. Seketika itu, Cinderella pun berubah menjadi putri jelita yang mengenakan baju sangat indah dengan sepasang sepatu kaca. Cinderella berteriak kegirangan. Namun, Ibu Peri berpesan kepada Cinderella, pergilah ke pesta itu, tapi ingat, sebelum tengah malam kau harus sudah pulang. Sebab setelah tengah malam kau akan kembali berubah menjadi seperti semula, kata Ibu Peri. Cinderella mengangguk tanda mengerti. Ia pun berangkat dengan kereta kuda yang terbaik pemberian Ibu Peri. Setibanya di pesta, semua orang terpesona melihat kecantikan Cinderella. Pangeran juga terpesona melihatnya. Lalu ia mengajak Cinderella berdansa. Mereka asik sekali berdansa sampai-sampai lupa waktu. Tidak terasa, tengah malam hampir tiba. Cinderella pun teringat pesan Ibu Peri. Dengan tergesa-gesa, Cinderella berpamitan kepada pangeran dan berlari pulang. Pangeran mencoba mengejar tetapi Cinderella sudah menghilang. Namun karena terburu-buru, sebelah sepatu kaca Cinderella pun terlepas. Pangeran mengambil sepatu kaca yang tertinggal itu. Pangeran tidak bisa melupakan Cinderella. Ia mendatangi semua rumah di seluruh negeri untuk menemukannya. Ia menyuruh semua wanita muda untuk mencoba sepatu kaca, tetapi tidak ada seorang pun yang kakinya pas dengan sepatu kaca itu. Suatu hari, tibalah pangeran di rumah Cinderella yang sedang menyapu halaman. Pangeran mengamati wajah Cinderella dengan saksama. Ia merasa mengenal wajah itu. Lalu ia menyuruh Cinderella mencoba sepatu kaca. Ibu tiri Cinderella berusaha melarang. Ia hanya pembantu yang kotor, pangeran. Ia tidak pantas mencoba sepatu kaca itu, katanya. Tidak, semua wanita di negeri ini boleh mencobanya, sergah pangeran. Ibu tiri Cinderella hanya bisa diam sambil tertunduk malu. Cinderella mulai mencoba sepatu kaca itu, ternyata pas sekali dengan kakinya. Pangeran gembira sekali melihatnya. Ia sangat yakin Cinderella adalah wanita yang ia cari-cari. Akhirnya, pangeran memboyong Cinderella ke istana dan menikahinya. Sementara ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella mendapat hukuman dari pangeran karena telah menyakiti Cinderella. Baik, anak-anak, itulah cerita tentang Cinderella yang baik hati. Dengan membaca cerita ini, kamu akan bisa mendalami konsep atau arti dari Cinderella yang dijelaskan oleh Pak Uris pada bagian awal.
Dan dengan membaca cerita ini kamu bisa menyebutkan ciri-ciri orang eh, yang tulus. Oleh karena itu eh, anak-anak kelas 6 setelah kita membaca cerita ini, kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini dijawab di buku catatan kemarkusan kalian. Dan tidak perlu dikumpul ya. Ini yang penting kalian mau mendalami ceritanya. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Cinderella tadi. Yang kedua, jelaskan sifat-sifat dari setiap tokoh tersebut. Yang ketiga, sebutkan tokoh yang paling kamu sukai. Apa alasannya? Nomor 4, jelaskan pesan cerita tersebut bagi kehidupan kita. Ini 4 saja ya, cukup 4 saja. Kalau di buku ada 5, tapi saya menyuruh kalian untuk menjawab cukup 4 saja. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat penjelasan singkatnya supaya kalian mendalami cerita tadi dan juga bisa membantu untuk menjawab soal yang diberikan ini. Ingat, kerjanya di buku catatan kemarkusan, tidak perlu dikumpul ya. Baik, anak-anak, pribadi yang tulus. Anak yang baik tentu saja dalam kehidupan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat selalu mendapat hadiah yang baik pula. Oleh karena itu, ajakan saya, jadilah anak yang baik. Jangan suka iri kepada kelebihan orang lain. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari memang ada orang yang lebih dari kita. Entah talentanya atau yang lain. Tetapi Paulus mengajak kita sebagai siswa Santo Markus untuk tidak boleh iri. Malah kita justru harus mendukung supaya orang itu juga bisa membantu kita menjadi lebih baik. Tidak ada kata menyerah untuk terus bertumbuh. Sebagai anak-anak, tentu saja kalian ini berada dalam proses pertumbuhan. Bahwa pilihan untuk menjadi sukses itu ada di tangan kita. Yang terpenting kita mau berusaha untuk terus bertumbuh, menjadi anak yang baik, bertumbuh dengan nilai-nilai kehidupan yang baik. Ketulusan yang kita berikan tak akan selamanya mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena hati orang itu berbeda-beda. Bahwa meskipun kita sudah melakukannya dengan tulus anak-anak, terkadang ketulusan yang kita berikan itu tidak diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena memang setiap orang itu hatinya itu berbeda-beda. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan, karena bagaimanapun proses pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit. Kita bisa saja tulus karena hati kita yang merasakan, namun kita mau mengetahui perasaan seseorang. Kita takkan pernah tahu apakah ketulusan yang dia lakukan atau hanya kebohongan. Nah, disinilah ketulusan itu bukan berasal dari keluarga, dari orang-orang dekat atau orang yang kita sayangi. Ketulusan itu betul-betul datang dari hati kita sendiri, bukan dari orang lain, sekalipun keluarga atau papa dan mama, tidak. Tapi ketulusan itu harus betul-betul datang dari diri sendiri. Nah, keluarga, orang-orang yang kita sayang itu adalah orang lain yang mungkin hanya kita anggap sebagai teman
dan tidak akan menjadi lebih dari seorang sahabat. Namun dia mempunyai ketulusan yang luar biasa untuk kita. Orang tua sudah dengan tulus membesarkan kita sampai sekarang. Mereka begitu setia bekerja siang dan malam agar kita sebagai anak-anak ini bertumbuh menjadi baik. Inilah ketulusan anak-anak. Bahwa ketulusan itu datang dari dirinya, bukan didorong oleh orang lain, tetapi datang dari dirinya. Dia menyadari bahwa anak saya harus menjadi orang yang baik. Bahwa supaya menjadi orang yang baik, dia bekerja, dia berusaha siang dan malam supaya kita bertumbuh menjadi anak yang baik dan bisa menjadi sukses nantinya. Inilah ketulusan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah selama BDR ini, kita juga butuh ketulusan. Ketulusan dalam arti apa, anak-anak? Ketulusan dalam arti kita mau mengerjakan tugas itu dengan jujur. Tidak berpura-pura. Jangan-jangan nanti belajar dari rumah ini membuat orang tua menderita karena anak-anak kelas 6 itu belum mandiri, masih suruh orang tua kerja tugas. Itu kan tidak tulus. Artinya kamu berpura-pura. Hatimu tidak bersih. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk bersikap tulus. Lalu bagaimana teladan ketulusan Santo Markus bagi kita? Nanti kita akan belajar pada video kali berikutnya. Kita cukupkan pelajaran kemarkusan hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tentang ketulusan anak-anak atau ada masukan, boleh chat ke Pak Oris melalui WA ya. Baik anak-anak, untuk cerita tentang Santo Markus yang tulus nanti kita akan jelaskan di video yang berikutnya dan Injil ya. Karena kemarin ada masukan supaya dimasukkan Injil. Ya, karena ini belajar tentang Santo Markus dan sumber tentang sumber atau buku yang membicarakan tentang Santo Markus sangat terbatas, maka kita akan berusaha untuk mencari informasi tambahan yang dapat memperkuat cerita tentang Santo Markus yang tulus ini. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau sungguh baik dalam membimbing kami selama mengikuti pelajaran ini. Semoga kami bisa menjadi pribadi yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk kesediaannya mendengarkan video pembelajaran ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.